Bab 525 Pengintip. Xiao Yuan merasa sangat puas dengan mereka yang bisa diajak bekerja sama. Semakin baik perkembangan dunia ini maka akan semakin kuat juga pertumbuhan kekuatannya. Di sisi lain aku membutuhkan banyak ahli arai yang dan aku bermaksud untuk membuat arai lintas ruang. Apakah ada dari orang-orang kalian yang merupakan seorang master arai dan formasi? Tanya Xiao Yuan dengan santai. Ras manusia memiliki banyak. Tolong berikan perintah, kata Ding Xuan dengan hormat. Liang Mao sendiri tidak memilikinya dan jika dia membutuhkan sesuatu paling banyak dia akan mengirim orang untuk meminta bantuan kepada ahli. Xiao Yuan memberikan slip giok dan berkata, bangun itu. Pastikan tidak ada satu orang pun yang menghancurkannya. Aku berniat menghubungkan kedua dunia dan mempersingkat waktu perjalanan. Ding Xuan memeriksa isi giok dan di dalamnya berisi informasi mengenai bahan dan arai lintas ruang. Xiao Yuan sendiri belum terlalu yakin untuk bisa membuatnya. Namun karena dia penguasa dunia seharusnya mudah baginya untuk menciptakan koridor dan menghubungkan kedua dunia dalam jarak jangkauannya. Xiao Yuan merasakan sesuatu yang aneh dan kesadaran ilahinya dapat mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan sosoknya menghilang. Tiba-tiba aura yang sangat kuat dan penuh penindasan dapat dirasakan oleh semua makhluk hidup di dunia itu dan memaksa mereka untuk berlutut. Sosok Xiao Yuan muncul di langit berbintang dan dia dikejutkan oleh sebuah mata dengan ukuran yang besar menatap tajam ke arahnya. Xiao Yuan merasakan aura dari bintang suci namun jelas bahwa samar dia merasakan dimensi yang sangat mengerikan yang keluar dari mata itu. Xiao Yuan sama sekali tidak membuat gerakan dan mata itu menatapnya seolah sedang menilai dirinya. Kemungkinan besar ini adalah musuh yang sebelumnya Jiang Kaifeng ceritakan kepadanya mengenai iblis yang sangat kuat. Hanya melihat-lihat situasi. Seharusnya tubuh utamamu langsung yang datang kemari. Sangat mengecewakan, kata Xiao Yuan dengan ekspresi yang dingin. Mata itu terlihat sangat marah dan Xiao Yuan menarik kekuatan dunia dan meninju ke depan. Tinju raksasa mulai terbentuk dan menghancurkan mata itu dalam satu kali serangan. Boom! Gelombang aura yang sangat kuat tercipta dari hancurnya mata itu. Tekanan kuat yang dirasakan semua orang perlahan menghilang dan di atas langit berbintang terlihat jelas riak energi yang mengamuk. Xiao Yuan memejamkan matanya dan merasakan sebuah perbedaan. Iblis yang dimaksud Jiang Kaifeng sekarang memiliki 3 potongan prinsip dunia. Sekarang sisanya berada di tangannya dan Lei Yunting. Untungnya saja tidak ada gerakan besar yang dapat meruntuhkan ruang. Setidaknya Xiao Yuan sedang membuat koridor ruang hampa dan jika pertarungan pecah maka dia tidak tahu apakah bisa mempertahankannya atau tidak. Bing dengan panik kembali ke aula istana dan Xiao Yuan muncul kembali. Ding Xuan dan Liang Mao masih menstabilkan diri mereka karena kekuatan besar yang menekan diri mereka. Apa yang terjadi barusan? Tanya Bing kepada Xiao Yuan. Bukan apa-apa. Hanya ada orang mesum yang sedang mengintip. Sepertinya pertarungan akhir akan menjadi lebih cepat dari waktu yang aku prediksi. Xiao Yuan menatap Liang Mao dan Ding Xuan. Kalian berdua segera selesaikan apa yang aku mau. Jika tidak maka konsekuensi yang kalian terima akan sangat besar. Baik Kaisar Perang, kata mereka dengan hormat dan segera pergi untuk melaksanakan perintah. Bab 526 Naga Iblis Zhang Yao. Di sisi lain di sebuah dunia yang berbeda yang ukurannya 3 kali lebih luas. Seorang pria dengan kedua tanduk duduk di singgasana dengan sudut mulut yang mengeluarkan darah. Pria itu bernama Zhang Yao yang memiliki keturunan campuran antara naga dan iblis. Zhang Yao berada di tingkat dewa dan memiliki kendali akan 3 dunia.
Zhang Yao juga dikenal sebagai naga iblis yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ekspresinya terlihat sangat marah dan penuh kebencian. Dia memata-matai dunia dan dikejutkan oleh penguasa baru yang langsung memukul mundur proyeksi miliknya. Walaupun itu hanya sebuah proyeksi dan hanya memberikan sedikit rasa sakit ketika dihancurkan, namun Zhang Yao merasa penghinaan besar karena Xiao Yuan menghancurkannya. Seorang wanita yang bernama Yu Jun masuk ke dalam aula dan memberi hormat. Dewa yang agung. Wanita bernama Lei Yunting itu sangat gigih. Dia sudah membunuh banyak kultivator tingkat Sein bersama dengan bawahannya. Dewa sepertinya hanya bisa bertarung dengan dewa yang agung. Biarkan saja mereka mengacau dan melemahkan dunia itu. Sayang sekali jika aku membunuhnya. Gadis ini memiliki garis keturunan ras Phoenix yang hebat dan cocok berada di sisiku. Tapi jika dia terus melakukan perlawanan yang tidak perlu, maka aku akan membunuhnya tanpa ragu. Zhang Yao melanjutkan. Sayangnya kekuatan dunia itu masih terlalu kuat dan dapat menolak keberadaanku. Jika tidak maka aku akan pergi sendiri dan melawannya. Sudah menjadi tugas kalian untuk membuat kekacauan di sana dan menyebabkan kerusakan sebanyak mungkin untuk melemahkan kekuatan dunia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu dewa berada di posisi puncak. Tapi bagaimana tindakan yang harus kita ambil untuk dunia yang satunya? Lebih tepatnya menangani mayat hidup itu. Tanya Yu Jun yang menunggu perintah. Mayat hidup yang bernama Jiang Kaifeng itu sudah mati. Dunia itu memiliki penguasa yang baru dan fakta bahwa dia berhasil membunuh Jiang Kaifeng maka kekuatannya tidak lemah. Untuk sekarang fokus saja pada dunia yang disebut wilayah leluhur itu. Sisanya kita pikirkan nanti. Selama aku mendapatkan prinsip dunia yang keempat maka aku bisa mengurus bajingan itu dengan tanganku sendiri nanti. Kata Zhang Yao yang penuh dengan kebencian. Dirinya sudah menaklukkan dua dunia dan membuat semua menyerah di bawah kekuatannya. Dia mengambil hidup kedua dewa dan merebut prinsip dunia hingga berada di bawah kendalinya. Lei Yunting mungkin memiliki jiwa Phoenix S yang setara dengan naga iblis miliknya. Namun kesenjangan mereka terlihat jelas dan Zhang Yao memiliki tiga prinsip dunia yang memungkinkan dirinya menggunakan lebih banyak kekuatan. Jatuhnya wilayah leluhur hanya masalah waktu dan ketika dia masuk maka semuanya akan berakhir. Zhang Yao tidak terlalu ingin buru-buru dan bermain dengan aman. Terlebih pria yang menghancurkan proyeksi miliknya cukup kuat dan bukanlah lawan yang mudah. Saat ini wilayah leluhur mengalami pertempuran yang hebat. Banyak musuh asing yang berdatangan dan menciptakan kekacauan yang besar. Lei Yunting sendiri menjadi tulang punggung wilayah leluhur dan dibantu oleh binatang suci bersama tiga mantan kaisar bergelar. Musuh selalu berdatangan dan menciptakan kekacauan di mana-mana. Walaupun Lei Yunting cukup mampu membunuh mereka dan menyegel ruang. Tapi hanya masalah waktu sampai retakan ruang yang lainnya muncul dan musuh berdatangan lagi. Situasi mereka saat ini merepotkan dan Lei Yunting cukup frustasi dengan pertempuran yang tidak ada akhirnya ini. Bab 527 Tanggung Jawab Seorang Dewa. Di sisi lain di wilayah leluhur sebuah kerajaan besar yang bernama Perang Surga. Di aula Lei Yunting bersama dengan Tao Lingwan dan Qin Yue sedang duduk membahas strategi yang harus mereka ambil. Kailin sedang fokus dalam pemurnian di asosiasi alkimia demi membantu banyak kultivator yang terluka. Sedangkan Jiayi pergi ke garis depan bersama orang-orang bayangan jiwa. Kerajaan ini dibentuk setelah setahun Xiao Yuan pergi dan nama besar Kaisar Perang ditanamkan di Kerajaan Perang Surga. Keempat binatang suci dan para mantan kaisar juga bersatu untuk memukul mundur musuh.
Banyak korban berjatuhan dan kerusakan dunia membuat Lei Yunting menjadi melemah. Namun dia sama sekali tidak gentar dan memikul tanggung jawabnya sebagai dewa. Kakak, apakah kau yakin dirimu tidak apa-apa setelah banyak menggunakan kekuatan dunia? Tanya Qin Yue dengan khawatir. Bukan masalah besar. Hanya saja butuh waktu sampai kekuatanku pulih. Kerajaan Perang Surga baru saja didirikan dan wilayah leluhur sudah mengalami banyak bencana dari serangan kultivator luar. Jika bukan karena keputusan suami untuk membuatku menjadi dewa maka kita sudah kalah sejak awal dari mereka. Kata Lei Yunting sambil menghela nafas. Lalu kapan suami kita akan kembali? Sudah 11 tahun dia pergi dan keadaannya sama sekali tidak diketahui. Jika aku bisa menyusulnya ke sana maka aku akan pergi. Sayangnya aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Kata Tao Lingwan dengan pasrah. Jangan pikirkan hal yang buruk. Suami kita mengambil tanggung jawab yang lebih berat. Tapi aku yakin kalau dia akan baik-baik saja. Kali ini kemungkinan musuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti akan kembali dan sebisa mungkin kita tidak mengecewakannya. Kata Lei Yunting dengan jujur. Qin Yue dan Tao Lingwan tidak memiliki komentar apapun. Mereka tahu kalau alasan mengapa Xiao Yuan pergi adalah memberikan Lei Yunting waktu. Hanya Xiao Yuan yang mampu berhadapan langsung dengan Jiang Kaifeng. Bahkan ketiga kaisar ataupun binatang suci tidak bisa menandingi Jiang Kaifeng. Mereka berdua tidak ingin mengganggu Lei Yunting dan akan pergi untuk mengatur pasukan. Saat ini Tao Lingwan dan Jia Yi sudah berada di tingkat Sein lapisan kedua dan Qin Yue berada di lapisan pertama bersama dengan Kailin. Lei Yunting mengeluarkan semua sumber daya untuk membantu mereka semua. Keluarga Xiao juga meningkat dengan pesat selama 10 tahun terakhir. Saat ini kerajaan Perang Surga di bawah naungan Lei Yunting sebagai Ratu Besar. Sekarang banyak orang yang memilih untuk tinggal di kerajaan Perang Surga mengingat tempat itu langsung diawasi oleh Lei Yunting sendiri. Kultivator luar memang sangat kuat namun mereka akan berpikir dua kali untuk menyerang Lei Yunting. Hanya dewa mereka yang mampu menangani Lei Yunting dan dalam waktu sebentar lagi Zhang Yao dapat menerobos dengan paksa. Pada saat itu maka kepemilikan dunia yang disebut wilayah leluhur akan berubah total. Xiao Yuan sendiri sedang fokus dalam pengasingannya. Dia membuat koridor ruang dengan kekuatan dunia. Dirinya tidak memiliki keberanian untuk menerobos penghalang ki kekacauan. Situasi memaksanya untuk bekerja keras. Namun Xiao Yuan dan Bing selalu bekerja sama dengan baik. Setelah musuh memata-matai dunia ini maka dia tidak bisa bersantai. Kembali dan bersatu dengan Lei Yunting akan meningkatkan peluang untuk menang. Episode sebelumnya. Bab 526 Naga Iblis Zhang Yao. Setelah 1,5 tahun berlalu kerusakan wilayah leluhur semakin parah akibat pertarungan yang tidak ada akhirnya. Retakan ruang muncul di lautan bintang dan seekor naga hitam menerobos retakan ruang. Demon Qi melonjak dengan gila dan naga itu adalah Zhang Yao. Tubuh yang besar dan hitam, serta kaki dan tangan dengan cakar yang kuat. Tekanan binatang suci yang menekan segalanya dan akhirnya dia berhasil menerobos masuk wilayah leluhur. Lei Yunting bergegas berdiri dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap dia muncul di depan Zhang Yao dan perlahan tubuh Zhang Yao berubah ke bentuk manusianya. Hahaha. Akhirnya aku bisa masuk ke dalam dunia ini. Sudah sangat lama aku ingin melihat dirimu. Serahkan prinsip dunia dan bagi mereka yang bersedia tunduk aku akan mengampuninya. Terutama dirimu Phoenix kecil. Aku akan berdiri di sampingku sebagai satu-satunya penguasa kelima dunia yang nanti akan aku satukan. Suara Zhang Yao menggema ke seluruh penjuru dan dapat didengar oleh semua orang.
Zi memberikan Lei Yunting peringatan bahwa musuh yang ada di depannya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Zhang Yao memiliki 3 kekuatan dunia dan menyerap banyak esensi dari binatang suci. Phoenix S. Lei Yunting memang jauh lebih unggul dan setelah menjadi dewa dia bisa melakukan transformasi ke bentuk Phoenix. Namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jelas dan mustahil untuk mengalahkan Zhang Yao sekarang. Namun Lei Yunting menolaknya dan tidak peduli. Dia memiliki keluarganya di sini dan jika dia lari maka semuanya akan berakhir dan dia akan malu untuk bertemu dengan Xiao Yuan di masa depan. Cao Yan, Jia Si dan Su Qing segera terbang ke arah Zhang Yao. Cao Yan mendesaki miliknya dan api merah yang ganas membentuk sebuah tombak api. Sedangkan Jia Si menggunakan kekuatan jiwanya dan pedang jiwa yang ukurannya sangat besar mulai terbentuk. Kedua serangan mereka bergerak langsung di kedua sisi Zhang Yao. Rantai 7 warna mengekang tubuh Zhang Yao dan rantai itu diciptakan oleh Su Qing yang memanifestasikan Dao Hasrat. Sekumpulan semut. Zhang Yao menggunakan sedikit kekuatannya dan menghancurkan rantai yang mengikatnya. Zhang Yao mengangkat kedua tangannya dan menjentikkan jarinya. Tombak api dan pedang jiwa itu hancur berkeping-keping. Cao Yan dipaksa untuk mundur dan Jia Si memuntahkan darah dari mulutnya. Aura Zhang Yao melonjak dengan gila dan daya hisap yang kuat membuat mereka bertiga kehilangan kendali. Tubuh mereka diseret ke arah Zhang Yao dengan aura yang kuat dan membuat mereka tidak mampu bergerak. Kekuatan dunia berkumpul menjadi sebuah dinding pembatas dan aura dingin menyembur dari Lei Yunting. Aura dingin yang dikeluarkan Lei Yunting sangat mengerikan seolah dia dapat membekukan segala hal yang ada di depannya. Mereka bertiga ditarik kembali oleh Lei Yunting dan akhirnya dapat bernafas dengan lega. Jia Si mengalami luka yang parah karena pedang jiwanya dihancurkan begitu saja dan memberikan pengaruh besar untuk jiwanya. Su Qing mengusap kepalanya dan berkata, "Ini gila. Kekuatannya jauh lebih hebat dari Jiang Kaifeng. Apakah kita masih memiliki peluang untuk menang?" Persetan. Wilayah leluhur adalah rumah kita dan kita tidak bisa menyerah. Bahkan jika aku mati setidaknya aku akan mati dengan rasa bangga, kata Cao Yan dengan marah. Lei Yunting dengan dingin berkata, "Kalian berdua aku akan mengirim kalian kembali. Terutama untukmu ayah. Jia Yi adalah saudariku dan kau juga termasuk adalah ayahku sekarang. Luka yang kau dapatkan cukup serius dan mulai dari sini itu akan menjadi tanggung jawabku melawannya." Episode sebelumnya. Bab 527 Tanggung Jawab Seorang Dewa. Episode berikutnya. Bab 529 Ketegasan Lei Yunting. Bab 529 Ketegasan Lei Yunting. Jia Si mengangguk dan bersyukur karena putrinya mendapatkan saudari yang dapat diandalkan. Pertarungan ini hanya bisa dilakukan oleh Lei Yunting dan pada saat mereka kehilangan prinsip dunia, peran mereka sudah berakhir. Hanya mengandalkan kekuatan Dao tidak akan bisa mengalahkan Zhang Yao. Mereka di sini hanya beban dan tidak akan mampu untuk melawan Zhang Yao. Lei Yunting mengirim mereka bertiga kembali dan meminta mereka untuk melindungi yang lainnya. Zhang Yao tersenyum ke arah Lei Yunting dan auranya terlihat penuh dengan rasa penindasan yang kuat. "Jadi bagaimana? Apakah kau sudah memiliki jawaban untuk tawaranku sebelumnya?" tanya Zhang Yao dengan antusias. Lei Yunting mengeluarkan pedangnya dan menyisihkan rambutnya. "Maaf. Gadis ini sudah menikah dan memiliki suami yang sangat aku cintai. Suamiku 100 kali lipat lebih baik darimu. Jadi aku menolaknya. Sayang sekali jika harus membunuhmu. Dewa ini sudah berbaik hati dan jika kau masih menolaknya maka jangan salahkan dewa ini bertindak dengan kejam."
Dewa ini akan membuat pemakaman yang bagus untukmu dan pria terkutuk itu, kata Zhang Yao dengan bangga. Pedang di tangan Lei Yunting berdengung dan aura dingin yang ekstrim meledak dengan gila membentuk pusaran badai. Kekuatan dunia ditarik dalam jumlah yang besar dan Lei Yunting mengayunkan pedangnya. Badai aura dingin menyapu ke arah Zhang Yao dan membuatnya sangat bersemangat. Aura Zhang Yao meledak dengan gila dan memobilisasi kekuatan dunia. Dia meninju ke depan dan menghancurkan badai aura dingin yang dibuat oleh Lei Yunting. Lei Yunting bertransformasi menjadi Phoenix Es dan melesat ke arah Zhang Yao. Kedua cakarnya yang tajam ditahan oleh Zhang Yao dengan kekuatan fisiknya. Namun Lei Yunting menyemburkan api putih yang sangat dingin. Tubuh Zhang Yao memiliki luka bakar dan aura dingin dari api itu sangat menyakitkan. Zhang Yao menatap Lei Yunting dengan penuh niat membunuh dan gelombang kekuatan jiwa tiba-tiba meledak. Bayangan naga hitam tiba-tiba muncul di kepala Lei Yunting dan dengan kekuatan fisiknya dia membanting Phoenix Es. Tubuh Phoenix Es terombang-ambing di lautan bintang dan dengan kecepatan yang sangat cepat Zhang Yao mengejarnya. Bang! Zhang Yao berdiri di atas Phoenix Es dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Kekuatan dunia yang menghalangi dihancurkan dalam sekali pukul dan Lei Yunting terpental sangat jauh dan menabrak bintang mati. Lei Yunting kembali ke wujud aslinya dan memuntahkan darah dari mulutnya. Mahkota Lei Yunting bersinar dan perlahan lukanya mulai diperbaiki. Zhang Yao tersenyum dan berkata, "Sepertinya ada beberapa semut yang juga ingin bermain." Dari arah wilayah leluhur naga, Phoenix, Qilin dan harimau langit terbang ke arah Zhang Yao. Aura dari binatang suci yang kuat membuatnya bernostalgia akan pertarungannya. Zhang Yao adalah keturunan naga dan iblis. Walaupun dia memiliki garis keturunan darah campuran tapi dia berhasil membuat dirinya berdiri di atas semua binatang suci dan membuat garis keturunan naga iblis miliknya sempurna. Baiklah. Aku akan meladeni kalian semua. Zhang Yao berteriak ke arah keempat binatang suci. Auranya meledak dengan gila dan tubuhnya mulai membesar. Demon Ki dan Monster Ki bercampur menjadi satu dan Zhang Yao bertransformasi menjadi naga iblis. Kekuatan dunia mengamuk di sekitar Zhang Yao dan dia terbang ke arah keempat binatang suci untuk melakukan pertarungan. Lei Yunting juga tidak bisa berdiam diri dan segera dia bangkit untuk bergabung melawan Zhang Yao. Episode sebelumnya. Bab 528 Kedatangan Zhang Yao. Episode berikutnya. Bab 530 Kekalahan. Bab 530 Kekalahan Lei Yunting. Raungan binatang suci menggema dan ledakan aura menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat. Ekor naga berayun ke arah Zhang Yao namun dengan santai Zhang Yao menangkapnya. Cakar Zhang Yao menusuk sisik Longzhu dan membuatnya meraung kesakitan. Qilin dengan cepat berniat untuk membantu Longzhu. Tinjunya diarahkan langsung ke lengan Zhang Yao dan membuat Longzhu bebas dari cengkramannya. Zhang Yao mengibaskan tangannya dan cakarnya yang tajam menciptakan goresan di dada Qilin. Darah menyembur dari bekas lukanya dan Zhang Yao menendang Qilin hingga membuatnya terpental. Sinar biru, api merah yang panas dan api putih yang dingin ditembakkan ke arah Zhang Yao. Ledakan besar menggema di lautan bintang. Lei Yunting, Yongnan dan Lang Tai tidak memberikan Zhang Yao kesempatan untuk bergerak. Kekuatan dunia menyembur dari retakan ruang dan tangan besar Zhang Yao meraih ekor Longzhu. Ki meledak dengan gila dan ukuran tubuh naga hitam Zhang Yao menjadi 2 kali lipat lebih besar. Tubuh naga Longzhu terombang-ambing dan dilempar ke arah Yongnan dan Lang Tai. Dari mulut Zhang Yao api ungu menyembur dengan ganas dan mereka bisa merasakan kelima atribut yang berbeda dari api ungu. Gelombang panas meledak tepat mengenai mereka bertiga dan Zhang Yao terbang ke arah Lei Yunting.
Tekanan binatang suci meledak dari tubuh Phoenix Lei Yunting dan aura dingin mengamuk menciptakan badai. Kekuatan dunia saling bertabrakan dan benturan demi benturan menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan sekitarnya. Keempat binatang suci meraung bersamaan dan berkat perlindungan api Phoenix dan naga luka yang mereka terima tidak terlalu berat. Jika saja Kunpeng ada di sini maka mungkin kita bisa menggunakan seni kekacauan tertinggi, kata Yongnan dengan frustasi. Tidak ada gunanya kita mengeluh. Kunpeng dan Kaisar Perang juga mendapatkan lawan yang berat. Mereka berdua bahkan berani masuk ke dalam area musuh yang jelas di mana kondisi mereka tidak diuntungkan sama sekali. Kita harus menjalankan peran kita di sini, kata Longzhu dengan kesal. Boom! Phoenix S terus dipaksa mundur oleh naga iblis dengan kekuatan dunia yang kuat. Keempat binatang suci berniat untuk bergabung dalam pertarungan dan Zhang Yao menatap mereka dengan jijik. Melihat semut-semut berjuang itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Zhang Yao meraung ke atas langit dan kekuatan dunia mengamuk ke segala arah. Mereka berlima semuanya terpental dan terombang-ambing oleh keganasan kekuatan dunia Zhang Yao. Lei Yunting mengambil wujud manusianya dan mencoba menstabilkan dirinya. Namun Zhang Yao mengejarnya dan kembali ke wujud setengah monster. Leher Lei Yunting dicengkram dengan kuat dan kekuatan dunia mengamuk di sekitar mereka. Sungguh sangat luar biasa. Jiwa Phoenix S yang kau miliki itu sangat kuat. Aku sudah membantai banyak binatang suci tapi jiwa milikmu itu yang paling kuat. Bahkan aku memiliki 3 prinsip dunia dan kau masih bisa bertarung denganku. Tapi ini adalah batasanmu. Zhang Yao dengan paksa menekan Lei Yunting. Darah menyembur dari mulut Lei Yunting dan segumpal cahaya keluar dari perutnya. Gumpalan cahaya itu merupakan bentuk dari prinsip dunia yang keempat dan Zhang Yao menyerapnya ke dalam tubuhnya. Mahkota Lei Yunting bersinar dan energi spiritual yang dingin menyembur. Zhang Yao terkejut dan tidak sengaja melepaskan Lei Yunting. Langtai segera menangkapnya dan sekarang Lei Yunting tidak sadarkan diri. Setelah dia kehilangan prinsip dunia maka Lei Yunting tidak lebih dari kultivator tingkat Sein puncak dan kekuatannya menurun secara drastis. Episode sebelumnya. Bab 529 Ketegasan Lei Yunting. 21 Pertemuan. Harapan satu-satunya wilayah leluhur saat ini sudah kalah. Namun semangat bertarung dari binatang suci masih terlihat jelas. Walaupun mereka tahu bahwa diri mereka tidak sebanding dengan Zhang Yao namun tidak ada alasan bagi mereka untuk berhenti bertarung. Roh artifak sialan. Berani sekali mengganggu kesenanganku. Zhang Yao terlihat sangat marah dan kekuatan dunia mengamuk dengan gila. Tekanan yang menindas dirasakan oleh semua orang. Bahkan binatang suci sendiri tidak bisa dibandingkan dengan tekanan yang dikeluarkan Zhang Yao. Zhang Yao membentuk segel di tangannya dan membuat dunia berguncang. Keempat wilayah saling berdekatan satu sama lain dan penghalang ki kekacauan perlahan menghilang. Aura Zhang Yao menjadi lebih kuat dan tinju yang besar mengarah langsung ke mereka berlima. Keempat binatang suci tidak bisa mengabaikan keganasan tinju Zhang Yao. Mereka memainkan semua teknik mereka dan berusaha menghentikan tinju Zhang Yao. Boom! Kedua serangan saling berbenturan dan menciptakan gelombang ledakan penghancur yang besar. Zhang Yao masih berdiri di tempat dan tidak terluka sedikit pun. Keempat binatang suci dan Lei Yunting jatuh ke bawah. Semua orang bisa melihat keganasan pertarungan mereka dan kekuatan Zhang Yao sangat mendominasi. Qin Yue bergegas pergi untuk membantu Lei Yunting yang mungkin saja terluka parah. Sedangkan yang lainnya masih ditahan oleh kultivator luar. Di bawah kepemimpinan mantan kaisar bergelar semua orang masih tetap bertarung dengan gigih dan banyak korban yang berjatuhan. Masih tidak mau menyerah setelah dewa kalian kalah.
Kalau begitu aku akan mengirim kalian semua pergi ke neraka. Zhang Yao menarik kekuatan dunia dalam jumlah yang besar dan bola ungu dengan ukuran yang besar terbentuk di atasnya. Seketika pertempuran berhenti dan semua orang melihat ke atas. Pancaran energi dari bola ungu itu dapat mereka rasakan dan langit berubah menjadi gelap. Gila! Apakah kita masih bisa bertahan hidup setelah menerima serangan ini? Semua orang sudah kehilangan niat bertarung mereka dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Zhang Yao sudah tidak peduli dengan teman atau lawan. Jika serangannya sampai mencapai daratan maka semua orang yang berada di sana akan mati. Zhang Yao mengayunkan tangannya dan bola ungu itu melesat ke bawah. Tiba-tiba sebuah retakan ruang menghadang laju bola ungu dan cahaya emas melesat keluar dari dalam retakan ruang. Boom! Cahaya emas itu menembus bola ungu dan dalam sekejap bola ungu itu menghilang. Zhang Yao sangat terkejut dan cahaya emas itu terus melesat melewatinya dan tepat berhenti di belakangnya. Perlahan sosok Xiao Yuan mulai terlihat jelas dan aura emas menyelimuti tubuhnya. Bola ungu itu berada di atas telapak tangannya dan Xiao Yuan menggunakan domain siklus agung untuk menetralkan kekuatan dunia agar dapat dia kendalikan. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan membuangnya ke dalam ruang hampa dan kesadaran ilahinya disertai gelombang kekuatan jiwa menyebar sangat luas. Bing keluar dari ruang hampa dan mengutuk Xiao Yuan. Sialan! Apakah kau berniat membuangku di dalam sana? Semut lain datang. Kau adalah dewa yang sebelumnya menghancurkan proyeksi milikku bukan? Kau membuat pekerjaanku lebih mudah karena datang kemari secara langsung. Zhang Yao berbalik dan memobilisasi kekuatan dunia. Xiao Yuan menghindari tinjunya dengan kecepatan yang sangat cepat. Zhang Yao sangat terkejut bahwa dirinya tidak bisa menggunakan kekuatan dunia. Api petir emas menyelimuti tinju Xiao Yuan dan tinjunya tepat mengenai wajah Zhang Yao. Ledakan api petir emas memaksa Zhang Yao mundur 10 meter ke belakang dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Episode sebelumnya. Bab 530 Kekalahan Bab 532 Pertarungan Puncak Dewa. Zhang Yao membuka matanya lebar-lebar dan merasakan aliran dao yang berada di sekitarnya. Dia tidak menyangka bahwa aliran dao ini dapat menghalangi kekuatan dunia dengan sangat mudah. Kekuatan macam apa ini yang dapat memblokir kekuatan dunia? Tanya Zhang Yao dengan dingin. Xiao Yuan mengabaikannya dan kesadaran ilahinya mencari keberadaan Lei Yunting dan yang lainnya. Xiao Yuan dapat merasakan 4 dunia sudah menyatu dan tahu bahwa Lei Yunting kalah. Qin Yue sekarang membawa Lei Yunting ke tempat Kailin untuk mendapatkan perawatan. Dan untungnya mereka semua baik-baik saja kecuali Lei Yunting yang sedang pingsan. Keempat binatang suci lainnya terluka cukup parah. Namun keinginan mereka bertarung masih tetap kuat. Xiao Yuan melirik ke arah Zhang Yao dan kekuatan jiwanya meledak dengan ganas. Bing berteriak dengan keras. Xiao Yuan. Sepertinya istrimu menderita di tangannya. Mari singkirkan dia bersama-sama. Zhang Yao mengerutkan keningnya dan berkata, hanya karena kalian berhasil melukaiku seolah aku mudah disingkirkan begitu. Aku adalah Zhang Yao. Naga iblis yang akan menguasai dunia besar dan menjadi satu-satunya dewa. Kalian para semut harus tahu tempat kalian dan tunduklah di bawah kakiku. Omong kosong. Kekuatan jiwa Xiao Yuan meledak dan Zhang Yao merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam laut kesadaran ilahinya dia seolah melihat bayangan gagak emas berkaki 9 dan aura emas menyelimuti tubuh Xiao Yuan. Dengan cepat Xiao Yuan melesat ke arah Zhang Yao dan meninju dadanya dengan kekuatan penuhnya. Aura emas menyeret Zhang Yao dan membuatnya terpental sangat jauh.
Sensasi antara kehidupan dan kematian dirasakannya dan membuatnya sulit untuk bernafas. Zhang Yao menstabilkan dirinya dan masih terkejut dengan sensasi yang dia rasakan. Tidak ada luka namun jelas dia merasakan sakit di dalamnya seolah vitalitasnya berkurang sangat banyak. Semua orang meletakkan senjata mereka dan terkejut melihat pertarungan ini. Ekspresi yang ditunjukkan Zhang Yao terlihat sangat kesakitan. Kaisar perang sudah kembali dan mencapai level yang lebih tinggi. Bing. Lukamu masih belum sembuh dan kali ini serahkan bajingan ini kepadaku. Xiao Yuan tidak ingin Bing ikut dan mengambil resiko. Bawa dia menjauh. Pertarungan di level kalian akan membawa banyak kehancuran. Serahkan saja tempat ini kepadaku, kata Bing dengan tegas. Xiao Yuan mengangguk dan melesat ke arah Zhang Yao. Domain siklus agung menjadi lebih luas sebelumnya dan melihat Xiao Yuan terbang ke arahnya membuat aura Zhang Yao meledak dengan gila. Koneksinya dengan kekuatan dunia dihalangi oleh aliran Dao di sekitarnya sedangkan Xiao Yuan dan dirinya sama-sama berada di puncak tingkat dewa. Sekarang Zhang Yao hanya bisa berpikir satu hal bahwa lawannya kali ini mungkin adalah jenius sejati yang sangat kuat. Zhang Yao menarik sebuah palu hitam besar dari dadanya dan tubuhnya mulai membengkak. Sisik hitam mulai muncul dan dia mengayunkan palunya sekuat tenaga. Bang! Tinju Xiao Yuan dan palu hitam saling berbenturan. Aura emas dan ki hitam mengamuk di atas langit berbintang. Tangan kanan Xiao Yuan hancur dan Zhang Yao terlempar. Xiao Yuan menerjangnya seperti orang gila dan menyeretnya menjauh dari daratan. Tangan Xiao Yuan perlahan beregenerasi tapi Zhang Yao memukul punggungnya dengan keras dan membuat Xiao Yuan terlempar. Xiao Yuan melihat ke belakang dan mereka sudah berada di jarak yang cukup jauh dari daratan. Sekarang dia tidak perlu menahan diri dan dapat bertarung dengan bebas. Episode sebelumnya. Bab 531 Pertemuan. Episode berikutnya. Bab 532